Ya, silakan rekan-rekan selamat bergabung di sesi coaching klinik yang pertama dan saya mengundang untuk rekan-rekan yang mungkin masih duduknya di belakang boleh maju dulu ke depan, isi bangku yang kosong dulu di depan supaya di antara kita tidak ada jarak ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita ya. Mungkin untuk Koko dan Cici yang masih di belakang boleh ke depan. Cici-cici, ada Cici Nindi, boleh di depan. Iya. Sudah semua turun? Ya mungkin masih ada yang dalam perjalanan ya rekan-rekan. Saya mau cek ombak dulu dong untuk yang ambil sesi coaching klinik untuk vokal. Boleh angkat tangannya? Oh boleh pakai U ya. 1, 2, 3. Oh oke banyak ya, siap. Kalau yang ambil coaching klinik keyboard. Mana ada. Ya walaupun minoritas tidak apa-apa ya, kita akan nanti bersama-sama rekan-rekan karena akan ada 2 narasumber baik yang keyboard ataupun piano dan juga vokal. Kita akan sama-sama dengarkan karena kebetulan 2 ini juga saling terkait dan terikat. Dan nanti akan ada 2 narasumber atau 2 coach yang akan memandu sesi kita kali ini. Yang pertama adalah nanti ada saudara Jeremia Rivaldo Sihombing untuk memandu sesi keyboard ataupun piano dan juga akan ada pendeta muda Roy Aji Ekaristi yang akan menyampaikan pertama terkait dengan tips and trick juga mungkin ya dalam hal memuji dan menyembah Tuhan dalam konteks vokal. Bagaimana rekan-rekan sudah siap semuanya? Baru dibilangin sama Bapak Sugeng tadi ya. Sekali lagi, sudah siap? Sudah siap? Yel-yelnya kalau gitu ya. Nanti kalau saya bilang inspiring worship, rekan-rekan bilang in fire to inspire ya. Tapi jangan sampai ngejotos teman yang ada di depannya ya. Sekali lagi, inspiring worship, in fire to inspire. Oke, untuk itu langsung saja kita akan undang pendeta muda Roy Aji Ekaristi untuk menyampaikan paparannya. Cik. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Oh ini aja. Baik, oke. Hari ini saya sangat bersyukur dan bersuka cita karena saya berdiri di depan para pelayan Tuhan yang luar biasa. Para penyanyinya Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita dong. Baik. Wah saya deg-degan ini sebenarnya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih baik, tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita langsung saja karena waktunya hanya diberikan berapa menit? 30 menit. Baik, 30 menit. Kita langsung saja. Coaching klinik worship leader dan singer. Apa itu? Worship leader dan singer. Oke, next. Worship leader adalah seorang yang bertanggung jawab dan membawa jemaat Tuhan untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, ini tugas worship leader. Saya mau tanya worship leader di sini berapa? Angkat tangan. Worship leader, shalom. Oke. Singer? Oke. Worship leader dan singer, kadang-kadang dijatol ya singer, kadang ya worship leader. Oh puji nama Tuhan ya, berkatnya double juga berarti. Baik, yang selanjutnya. Singer adalah seorang yang, belum. Singer adalah seseorang yang membantu dan mendampingi WL di saat membawa jemaat masuk dalam pujian dan penyembahan. Nah Bapak Ibu ini di dalam nama Tuhan terkadang saya sering melihat singer itu lip sync. Siapa yang pernah lip sync? Enggak apa-apa, pengakuan dosa di sini tidak akan dihujat. Karena ya inilah worship leader dan singer harus nyanyi. Terus pertanyaannya, terus bagaimana Pak kalau seandainya ada seorang yang tidak bisa nyanyi ingin WL? Pernah? Pak saya ingin WL tapi tanda ketip buta nada. Boleh apa tidak? Ayo. Kalau boleh, waduh ini bahaya nih di depan nih. Kalau
Tidak boleh loh, kamu menghalangi pelayan loh. Tuhan mengajarkan kita untuk melayani. Baik, saya akan jalan-jalan ini. Ini soalnya di depan kosong jadi saya agak kesini. Oke, saya akan tanya, boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Satu tidak. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak. Dua. Ada ya dong, ada yang boleh dong. Masa tidak? Boleh atau tidak ibu? Boleh dengan catatan. Boleh dengan catatan, oke. Ada lagi, jangan grogi, jangan takut. Wah ini kesini, ini kesini. Boleh? Enggak. Enggak. Kok enggaknya 3 boleh dengan catatan 1? Boleh? Tidak. Tidak. Boleh atau tidak? Boleh tapi belajar dulu. Boleh tapi belajar dulu. Baik. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan. Boleh tidak seorang yang buta nada itu boleh jadi WL? Saya setuju ketika ada seorang yang ngomong sama saya, loh semua orang itu bisa nyanyi. Asalkan mau latihan. Boleh apa tidak? Ada 2 jawaban. Yang pertama tidak. Wah ini seneng nih yang jawab tidak nih. Tidak kalau tiba-tiba disuruh jadi WL. Kamu jadi WL ya besok yang menggantikan saya. Gak bisa nyanyi. Ya itu gak boleh. Yang kedua, sebenarnya boleh. Asalkan tadi dijawab dilatih dulu. Catatan dilatih dulu, latihan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya Bapak Ibu. Apa yang menjadi pondasi seorang worship leader dan singer? Ini adalah menjadi kita renungkan baik-baik dan kita simpan dalam hati kita. Pondasi yang pertama yang saya mau bagikan adalah kehidupan ya, dalam penyembahan itu. The lifestyle. Ya kita tahu dan kita sering mendengar ini. Kehidupan seorang WL dan singer harus hidup di dalam penyembahan itu sendiri. Bagaimana menjadi seorang WL dan singer tapi kehidupannya tidak hidup di dalam penyembahan itu. Sedangkan kita di depan nyanyi ini itu dan lain sebagainya tapi kehidupan kita tidak hidup di dalam penyembahan. Jadinya apa? Ya, pertanyaannya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, catatan penting WL dan singer hati-hati. Kita harus bisa membedakan mana konser, mana melayani. Terkadang, maaf kata, saya mohon maaf. Seorang WL dan singer itu sok ngartis. Saya paling bagus nyanyinya. Saya berdiri di depan panggung. Enggak seperti itu. Ya ingat baik-baik kita ini adalah seorang pelayan. Jadi maaf kata jangan sok ngartis. Kita itu membawa setiap jemaat untuk datang kepada Tuhan. Saya bikin analoginya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nonton karnaval? Pernah ya? Kalau karnaval itu yang paling depan itu ada apa? Biasanya kalau saya dulu itu yang paling depan itu ada marching band atau drum band lah. Kayak gitu. Ya pernah? Yang paling depannya ada apa Bapak Ibu? Mayoret, betul. Belakangnya mayoret ada apa biasanya? Wakil mayoret. Ya biasanya mayoret itu ada 3. Paling depan, tengah 2, terus belakangnya ada apa? Ada perkusi. Biasanya bass yang paling gede. Pum 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 pum. Belakangnya lagi ada apa? Ada snare, ya, terus ada tom-tom, terus ada apa lagi yang dipukul-pukul, ting 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 ting, apa itu? Nah, ya. Terus ada apa lagi yang ditiup kayak keyboard, pianika. Terus ada juga yang bawa suling dan lain sebagainya. Terus belakangnya lagi ada apa? Biasanya ada yang bawa banner, apa namanya? Tarian. Ya biasanya ada yang bawa bendera, ada yang bawa apa ya dan lain sebagainya. Terus belakangnya baru atraksi debu. Ya ada atraksi debu ya mungkin ada orang yang pakai baju adat dan lain sebagainya. Ada mobil yang di remake jadi tank, ada yang jadi dan lain sebagainya.
Nah saya mau mengatakan seperti ini, jadi worship leader atau di dalam pujian dan penyembahan itu seperti itu analoginya. Jadi worship leader itu yang paling depan untuk apa? Membawa rombongan itu masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, pentingnya yang kedua adalah motivasi. Motivasi kita itu untuk apa sih melayani Tuhan? Motivasi kita itu apa menjadi worship leader dan singer? Kalau dalam di Kolose 3 ayat yang ke-23 dan 24 itu jelas, apa yang kamu perbuatlah itu seperti apa? Terus dengan apa? Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terkadang kita merasa bahwa kita melakukan untuk Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Jelas, lengkap di sini. Jadi perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu dan lain sebagainya. Jadi Bapak yang berkasih dalam nama Tuhan, kita ingat kembali motivasi awal kita. Bapak Ibu ingat pertama kali Bapak Ibu melayani di dalam singers kapan? Khususnya di worship leader dan singer. Ingat gak kapan? Saya tanya lagi Kapan Bapak Ibu ingat? Pokoknya ingat kapan pertama kali? Kapan? Kalau di Bandung mah baru sebulan, tapi waktu di Jawa, di Solo udah dari kaum muda. Kaum muda, Tante masih muda kok. Ya, kapan Tante? Saya juga udah ada 40 tahun kayaknya, 40 tahun kayaknya ada gitu, lama juga. Ya, sekitar gitu, ya antara 30, 40 lah. 30-40 tahun sekitar itu. Wow, jadi masih muda ya waktu itu ya. Luar biasa. Oke, Tante. Iya, sekitar 30 tahun lalu. Wih, luar biasa. Jadi ingat kembali, pokoknya api ya itu tadi inspiring. Ingat kembali api pertama kali kita melayani the worship leader dan singer. Kita pasti memiliki motivasi. Motivasinya apa? Pertama, apa? Untuk siapa? Pastinya untuk Tuhan. Yang kedua, motivasi kita adalah untuk membawa semua jemaat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, jadi saya ingin bagikan adalah kita harus apa? Yang ketiga adalah kesatuan roh dan tim. Maksudnya apa sih kesatuan roh dan tim? Dan Roh Kudus itu bekerja dalam kesatuan. Fondasi spiritual yang kuat akan menghasilkan kepekaan terhadap tim. Intinya adalah kita harus memiliki yang namanya chemistry. Makanya saya setuju ketika mau latihan, ada yang namanya doa dulu. Setelah latihan, doa kembali. Saya setuju. Terus mungkin di dalam pengurus kita mengadakan mungkin hangout bareng. Ya mungkin itu adalah salah satu untuk menciptakan chemistry yang baik. Dan selanjutnya itu adalah kepekaan terhadap flow Roh Kudus. Maksudnya itu seperti apa? Selalu berdoa meminta Roh Kudus untuk memimpin hati, memiliki kepekaan di saat di atas panggung atau di bawah panggung dan dalam mempersiap lagu dan mempersiapkan narasi. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, ini adalah salah satu yang penting. Kita harus memiliki kehidupan yang intim di dalam doa supaya apa? Kita meminta Roh Kudus untuk memimpin kita. Contoh, kita di bawah panggung dulu untuk mempersiapkan lagu. Pernah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, tapi biasanya di setiap gereja itu sudah disiapkan tema, betul? Di setiap mempersiapkan tema, apakah Bapak Ibu membuka ayat Alkitabnya? Apakah pernah merasa kebingungan? Ini berbicara tentang apa ya? Mungkin pada saat itu Bapak Ibu Saudara belum sempat untuk tanya kepada mungkin Bapak Gembala, mungkin rohaniwan. Nah di sini adalah kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Ini apa sih? Ini ngomong apa sih? Nah terus di atas panggung, pasti saya mengatakan adalah di panggung itu hati-hati.
hati-hati jangan sampai kita bermegah atas diri kita sendiri. Saya itu suaranya bagus nyanyi, wah dan lain sebagainya. Nah di sini kita penting untuk peka dan meminta Roh Kudus, kita mengikuti arusnya Roh Kudus itu yang seperti apa. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, selanjutnya saya tidak akan membahas tentang lebih dalam segi ininya, tapi kita akan membahas segi teknis. Mungkin di dalam setiap gereja kita masing-masing kita sudah dipelajari tentang bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang baik, kita memiliki hati yang rendah hati dan lain sebagainya, kita sudah mempelajari. Tetapi terkadang kita lupa bahwa di dalam worship leader dan singer itu harus memiliki keterampilan teknis, skill dan kompetens. Nah selanjutnya, yang akan kita bahas itu apa? Sebenarnya banyak banget, kalau ini saya akan bahas itu biasanya sehari 2 hari. Cuma ini kita akan membahas 30 menit. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan. Nah, yang pertama adalah penguasaan lagu dan dinamika panggung. Nah, terkadang worship leader dan singer itu lupa lirik. Betul? Walaupun di panggung sudah ada teks, tetapi apakah kita akan membiarkan orang di panggung ada teks, nyantai aja, seperti itu? Atau kita harus benar-benar hafal lagunya. Lagu ini ngomongin apa sih? Lagu ini tentang apa sih? Kita harus tahu itu. Dan kita harus menguasai lagu itu. Yang kedua, itu adalah dinamika panggung. Dinamika panggung itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Dan teknik vokal itu meliputi pernapasan, artikulasi vokal, A, I, U, E, O, pitch control, dan pemanasan suara. Nah ini pemanasan suara. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya adalah, pernahkah Bapak Ibu sebelum WL pemanasan dulu? Atau langsung wah gas, langsung maju, shalom, dan lain sebagainya. Pernah pemanasan atau enggak pemanasan? Jawab jujur, 1, 2, 3. Ada yang pemanasan, ada yang ini yang enggak jawab itu, aku malu enggak jawab enggak. Penting banget kita harus yang namanya pemanasan. Bapak Ibu penyanyi internasional pun mereka sebelum panggung itu juga pemanasan. Kita mau kan memberikan yang terbaik. Kenapa pentingnya itu pemanasan? Nanti kita bahas. Nah, harmonisasi khusus singer. Dan pertanyaannya adalah singer itu wajib enggak sih pecah suara? Ya. Wajib enggak sih pecah suara dan komunikasi? Nah, saya akan bahas yang dinamika penguasaan dinamika panggung. Next. Yang pertama adalah worship leader itu membangun flow, mengatur alur ibadah agar memiliki dinamika yang tepat. Nah itu biasanya adalah runtutan lagu. Apakah mungkin di setiap gereja ada liturgi yang berbeda atau sama? Nah saya nggak tahu. Tetapi kita harus membangun flow, mengatur alur ibadah agar memiliki dinamika yang tepat. Yang kedua, komunikasi. Memberikan kata-kata penguatan dan alkitabiah. Kita bisa ambil di dalam mungkin di alkitabiah contoh di dalam Mazmur. Mari setiap jemaat Tuhan kita masuk melalui pelatarannya, kita masuk dengan nyanyian syukur seperti itu. Kita bisa ambil di dalam Alkitab. Banyak sekali apalagi di kitab Mazmur. Ya, yang selanjutnya tidak perlu banyak berkata-kata. WL itu tidak berkhotbah. Contoh, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita hari ini bersyukur karena Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam ayat Mazmur 104. Enggak kayak gitu. Dan pentingnya pemenggalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, enggak lama juga ada pemenggalan supaya apa? Jemaat enggak, ini ngomong apa ya? Ini ngomong apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu gayem. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya, WL tidak menggunakan kata-kata intimidasi ya. Terkadang kita tidak sadar kalau seperti ini. Bapak Ibu, ayo dong semangat seperti saya. Saya semangat di panggung, masa Bapak Ibu tidak semangat? Ini untuk Tuhan loh. Enggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, seorang worship leader dan singer, kita itu tidak boleh memaksakan jemaat sama seperti kita. Terus Pak, saya sudah semangat, saya sudah nyanyi kencang, suara saya habis, jemaatnya
jadi patung. Nah, di sini adalah salah satu intimidasi WL dan Singer, betul? Shalom jemaat Tuhan. Enggak ada yang jawab. Semua diberkati hari ini. Enggak ada yang jawab pun. Itu terintimidasi. Nah, terus apa? Nah, tugas kita adalah kita membawa jemaat ya. Jadi jangan memaksakan jemaat sama seperti kita. Entah itu jemaatnya mau diam, mau itu enggak diam, mau duduk, mau berdiri, mau nyanyi apa enggak, itu terserah mereka sama Tuhan. Tugas kita hanya apa? Membawa jemaat Tuhan. Tuhan, ini setiap jemaatmu, kami datang kepadamu menaikkan pujian. Udah itu saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, narasi ketika masuk lagu, nah ini penting. Ya, narasi ketika masuk lagu, contoh lagu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari setiap jemaat Tuhan kita katakan, jadikan aku Tuhan. Hah? Mungkin jemaat Anda mau jadi Tuhan? Enggak seperti gitu. Ya, ada yang lagi lagu yang seperti ini Bapak Ibu. Hati hamba yang selalu kau cari, kutemukan di dalam saya. Kalau melihat ini tertawa. Mari setiap jemaat Tuhan kita katakan, kau bukan Tuhan. Tuhan Yesus, enggak gitu ya. Ini saya pernah melihat gitu, kontennya ini kok keren juga. Kadang narasi itu penting. Penting banget ketika kita akan masuk ke ref. Penting juga kita akan masuk ke bait yang pertama dan lain sebagainya. Jadi narasi itu sangat penting. Yang selanjutnya itu hand sinyal atau menguasai kode tangan dan lain sebagainya. Mungkin ada di setiap gereja ada yang tidak pakai sequencer. Mungkin kita masih menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada juga mungkin di setiap gereja ada yang refnya pakai kayak gini. Ada nggak? Tahu nggak kayak ini apa? Tahu nggak? Ini sebenarnya gini itu artinya chorus C, chorus gini sebenarnya. Cuma kita sudah terbiasa pakai 1, 2, 3, mungkin ada yang gini, ada yang mungkin gini, enggak ya. Jadi hand signal itu. Nah, terus singer. Vocal support menjadi penopang vokal WL terutama pada bagian ref atau saat WL memberikan narasi. Ini penting sekali. Karena apa? Ketika WL ngomong, mari kita naikkan pujian yang ref saudaraku gitu. Terus singernya nggak nyanyi. Itu istilahnya kalau saya mengatakan itu adalah di-cut gitu langsung hilang. Jadi singer itu harus tahu, harus mau nyanyi ketika worship leader itu sedang narasi. Ya. Yang selanjutnya visual guide, itu memberikan ekspresi sukacita dan gerakan tubuh yang mengajak jemaat ikut menyembah. Pernah Bapak Ibu melihat singer diem seperti patung? Dia nyanyi tapi kayak patung. Pernah? Waduh ini saya Pak ini. Ini saya ini Pak. Maksudnya singer itu juga salah satu pemicu. Kalau kita ekspresi sukacita ya sukacita, gerakan tubuh, kita angkat tangan ya kita angkat tangan. Kita lompat ya kita lompat seperti itu. Nah selanjutnya sensitivitas, peka terhadap perubahan mendadak yang diputuskan WL. Terkadang Bapak Ibu WL itu tiba-tiba masuk ref contoh, tiba-tiba masuk pertama. Kita tahu harus paham. Loh kok kayak gini padahal di latihan enggak kayak gini gitu. Nah terhadap kita harus peka. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, saya nanti kalau tidak cukup saya akan sesi selanjutnya sedikit aja. Nah selanjutnya adalah pernapasan. Siapa yang di sini belajar tentang pernapasan? Ada berapa pernapasan? Yang pertama pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernafasan diafragma. Ini sangat penting untuk WL dan singer. Karena apa Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan? Pernafasan itu, nafas itu pondasi suara. Kalau nafas salah, suara cepat habis, ya, tidak stabil, goyang, mungkin bisa terjadi voice crack,
mungkin ya dikatakan gampang tegang dan lain sebagainya. Jadi secara umum ada 3. Yang pertama adalah pernapasan dada. Penjelasan singkatnya adalah nafas yang hanya memakai bagian dada. Biasanya yang mengembang dada. Selanjutnya pernapasan perut. Biasanya itu yang ngembang perutnya. Ya, pernafasan dadanya rileks. Cuma kalau pernafasan diafragma itu melibatkan rongga rusuk sini. Jadi dadanya juga lebar, sini lebar, ininya juga maju. Jadi kalau pernafasan diafragma itu lebih, jadi ininya kan, ini bukan berarti perut saya emang besar sih. Seperti itu. Ada lagi, kalau saya pelajari ketika saya ikut Pesparawi Nasional itu, saya diajarkan ketika pernapasan punggung. Biasanya kalau seriosa itu diajarkan pernafasan, ada berbagai macam pernafasan. Pernafasan dada, perut, diafragma, dan punggung. Seperti apa sih punggung itu? Jadi kalau saya jelaskan mungkin, ya pokoknya itulah Bapak Ibu. Jadi panjang kalau saya jelaskan pernafasan punggung itu seperti apa gitu. Jadi ininya juga melebar, ininya kenceng, terus ininya melebar, jadi sangat sulitnya. Yang biasanya kita pakai itu pernafasan diafragma. Sini, perut dan dada. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, selanjutnya itu pitch control. Pitch control itu apa sih? Bisa dibilang kayak gini Bapak Ibu. Hal yang penting supaya kita bisa menyanyikan keseluruhan lagu dengan benar. Ya, pitch control kemampuan mengendalikan suara kita untuk menghasilkan nada yang sesuai dengan nada yang diminta. Jadi kalau bahasa kitanya itu fales. Pernah nyanyi fales Bapak Ibu? Pernah mendengar suara nyanyi tapi fales? Pernah mendengar ketika orang penyembahan fales? Pernah dengar? Ya seperti itu. Jadi penyebabnya nada meleset itu apa Bapak Ibu? Yang pertama kurang pendengaran, tidak fokus mendengarkan instrumen, ya entah itu melalui monitor, entah melalui ear monitor, dan lain sebagainya. Kelelahan, biasanya orang yang nyanyi itu kelelahan, dan biasanya di sini pentingnya pemanasan itu ini. Supaya apa? Supaya pita suara kita itu anget. Nah pentingnya jangan sebelum nyanyi jangan minum es. Sampai pagi-pagi, wah saya mau nyanyi americano dulu lah boleh. Es americano contohnya seperti itu. Enggak, ya kita usahakan untuk minum air hangat dulu aja. Supaya rileks. Yang selanjutnya. Terus hubungan keduanya apa Bapak Ibu? Hubungan kedua antara pernafasan dan pitch control. Selanjutnya. Next, nah ini cara melatih pitch control, itu bisa menggunakan alat musik entah itu dari piano atau virtual piano, di tab, di HP bisa. Nah untuk mencocokkan suara, nah pernapasan dan pitch control itu adalah pernafasan yang baik adalah pondasi bagi pitch yang akurat. Jika nafas goyang maka pita suara tidak mendapat dukungan udara yang konsisten sehingga nada yang keluar menjadi tidak stabil atau bergetar, tremor. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, nah habis ini kita akan belajar yang namanya pemanasan. Ya, nanti kita akan praktek pemanasan itu yang seperti apa. Habis itu kita akan praktek satu-satu. Ya, siap? Siap? Siapkan narasi yang terbaik. Siapkan narasi yang memuliakan Tuhan. Amin. Saya selanjutnya saya serahkan kepada Bang Jerry. Silakan. Tepuk tangan dong. Salam Bapak Ibu semua, teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Jeremia Rivaldo Siombing. Saya pelayanan di GIA Budiman. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengar sebagian dari khotbah Bapak Gembala itu, Bapak Gembala saya di GIA Budiman. Oke, kita langsung saja. Gak perlu lama-lama, langsung di... Nah,
Sorry ya Bapak Ibu, mungkin slide-nya seperti ini. Jadi di sini saya akan membawakan coaching klinik keyboard atau piano. Oke, next. Kenapa? Oke, langsung aja. Peran utama di dalam piano atau keyboard dalam worship. Yang pertama, mengarahkan harmoni dan juga suasana. Yang kedua, menjadi jembatan antar bagian lagu. Nah, kita kembali lagi ke poin yang pertama tadi, mengantarkan harmoni dan juga suasana. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah menentukan rasa, tenang, megah, gitu. Intim atau penuh kuasa. Menopang vokal, bukan bersaing dengan vokal. Jadi yang saya maksud di sini ketika vokal lagi nyanyi nih, Bapak Ibu ikutin melodinya di keyboard gitu. Nah itu nggak boleh. Karena akan mengganggu fokus jemaat yang menikmati, yang ikut nyanyi gitu. Bertabrakan bahasanya. Lalu di sini yang dimaksud dengan menjadi jembatan antar bagian lagu itu penghubung verse ke chorus, menuju chorus. Biasanya kalau nggak gitar, keyboard. Lalu transisi chorus menuju bridge. Pengantar saat modulasi atau pengantar instrumental. Ketika misalkan nanti kayak WL sedang mengajak jemaat untuk merasakan, memberikan kata-kata, kita bisa membantunya melalui pengantar instrumental. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, materi inti. Bapak Ibu. Apa itu chord voicing? Mungkin ada teman-teman yang tahu? Keyboardis di sini siapa saja saya boleh tahu, angkat tangan? Satu. Siapa lagi? Ya gak boleh, jangan malu-malu. Ya, siapa? Satu. Hanya satu keyboardis. Dua. Tiga. Oke. Di sini apa itu chord voicing? Kita singkat saja ya langsung teman Bapak Ibu. Penempatan nada dalam sebuah chord. Penempatan nada di dalam sebuah chord gitu. Cara menyusun nada akor supaya tidak penuh berlebihan. Tidak tabrakan dengan gitar dan juga bass. Nah kan kalau keyboard itu kan panjang tuh ya oktavnya kan. Ada yang range paling bawah sama range paling tinggi tuh. Ketika kita tekan yang paling bawah tabrakan sama bass. Ketika kita ngambil yang paling tinggi tabrakan sama gitar. Oke nanti saya akan jelaskan bagaimana kita memainkan voicing. Oke. Di dalam teori musik terbagi menjadi 3. Root, terts, dan quint. Roots itu nada dasar atau tonika. Sedangkan terts nada ketiga. Berarti nada ketiga, contoh kita main dari C. Nada ketiga dari C berarti C, D, lalu E. Itulah nada ketiga atau third. Dan yang terakhir itu quint, nada kelima. Ya, berarti G alias sol. Do, mi, dan sol. Oke, slide berikutnya. Contoh sederhananya, teman-teman dan juga Bapak Ibu. Kita ambil dari chord C mayor, terdiri dari 3 nada. C, E, dan G. Berarti rootsnya apa tadi Bapak Ibu? Root nada pertama berarti rootnya C. Tertsnya E. Quintnya G. Nah, di sini kita akan mencoba yang namanya inversion. Inversion atau voicing lain alias balikan. Simpelnya sih balikan. Bukan balikan dengan mantan ya Bapak Ibu yang saya maksud. Teman-teman. Bukan. Ini yang saya maksud adalah balikan chord. Dari posisi awal, posisi dasar ke posisi inversi 1, inversi 2. Oke, saya bisa langsung ke keyboard, saya cobain ya Bapak Ibu sekalian. Oke,
Yang keyboard. Cek. Yang keyboard. Jadi kalau tadi kan kita mau cobain dari, sorry ya. Dari C major. C major itu terdiri dari 3. Roots-nya itu dari C. Third-nya E. Queen-nya G. Itu posisi dasar. Ya, Bapak Ibu. Nah, intinya dari trinada ini kita ubah jadi inversi ke pertama. Inversi pertama kita mulai roots-nya dari mana? E. G. Lalu C. Ini tetap suaranya C major. C major. Kita bikin lagi ke inversi kedua alias balikan kedua. Balikan kedua, roots-nya jadi G. Third-nya jadi C. Lalu queen-nya jadi E. Ini tetap C. Nah, mungkin nanti saya bisa jelaskan lagi di sesi yang kedua menggunakannya di bagian mana, di posisi kapan, saat kapan gitu ya. Kita lanjut dulu. Oke, slide berikutnya. Prinsip dasar voicing. Prinsip dasar worship voicing itu hindari full chord 3 sampai 4 nada untuk para keyboardis. Jadi kalian itu kan nih, contoh dari tadi yang C major. Sebelah kirinya C E G, sebelah kanannya C E G lagi. Nah itu full chord. Full chord. Jadi kalau bisa kalian tekennya itu jangan full chord. Full chord itu tuh artinya kalian tekennya nadanya bersamaan. Kalau ibarat orang tuh kaku. Gitu. Ya. Kaku. Jadi hasilnya kalau misalkan kita teken nih full chord itu, musik tuh jadi padat, menabrak ruang vokal. Jadi kayak kita lebih dominan daripada vokal. Padahal seharusnya kita membantu vokal untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Haleluya. Lalu dinamika lagu terasa datar. Terasa datar. Datar jadi kayak ya udah flat aja gitu kayak shalom kayak gitu, flat. Gak ada apa itu namanya? Dinamika. Bapak Ibu. Tidak ada nafas, artinya worship terasa kurang mengalir. Yang lebih dianjurkan dalam worship voicing adalah pakai broken chord. Broken chord atau arpeggio. Arpeggio itu mungkin teman-teman yang keyboard, ada yang sudah tahu arpeggio, bermain arpeggio, tidak bermain full chord. Full chord tuh kaku kesannya. Jadi bermainnya full arpeggio. Contohnya nih arpeggio nih, C, G, E, G, bukan C, E, G ditekan barengan. Nanti saya bisa di sesi yang kedua ya, biar lebih santai. Kalau sekarang kesannya kejar-kejar oleh waktu. Lalu yang ke poin yang kedua, sisakan ruang, space. Jangan isi semua ketukan, kadang diam itu indah dalam worship. Diam itu bukan artinya kita kayak diam gini, maksudnya ya kita full chord menggunakan biasanya kalau keyboardis itu piano drive dan juga pad. Nanti ada penjelasan di selanjutnya. Saya akan jelaskan kembali untuk para keyboardis. Bangun dinamika bertahap. First-nya ringan, terus jarang nada. Jarang nada itu artinya enggak terlalu banyak nada yang ditekan. Lalu pre-chorus mulai diisi. Itu nanti kita coba berikutnya, di sesi berikutnya. Intinya full chord itu bukan salah, tapi kalau dipakai terus, rasa penyembahannya jadi ramai. Secara musik, tapi kurang di dalam suasana. Jadi nanti jemaat terbagi fokusnya dengan kita permainan kita.
Oke, next slide. Oke, sesuai dengan yang tadi saya bilang sebelumnya, saya akan di sini akan menjelaskan pad dan juga piano drive. Untuk para keyboardis, pad ada yang tahu pad karakternya itu seperti apa? Ya, betul, sustained. Lembut, panjang, membentuk atmosfer. Itu tuh biasa kalau kita pad itu dipakai ketika intro tenang. Biasanya tuh di lagu-lagu slow, lagu-lagu yang pelan. Ketika doa, terus dipakai ketika verse di awal, ketika altar call, Bapak Ibu. Hindari bermain ritmis pada lagu slow menggunakan pad. Ritmis itu jadi jalan terus, treng, 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 treng gitu. Padahal pad itu tuh suaranya dia sustain, panjang. Nanti saya akan contohkan suara pad seperti apa. Oke, sekarang kita next slide ke piano drive. Oke, di sini piano drive itu karakternya ritmis. Memberi dorongan energi. Digunakan saat chorus. Lagu, tempo cepat, dan juga sukacita. Build up menuju klimaks biasanya, piano drive itu. Tips untuk menggunakan piano drive untuk teman-teman keyboardis, untuk semua yang ada di sini. Jangan terlalu padat untuk lagu slow. Seperti tadi penjelasannya sebelumnya, full chord. Jangan terlalu padat, perhatikan groove drummer untuk lagu tempo cepat. Contohnya misalkan kayak ketukannya, saya nggak ada pemain drum. Intinya groove drummernya misalkan jenisnya funk, kita main keyboardnya itu seperti rock atau dangdut, itu nggak akan masuk. Jadi kita harus mengikuti alirannya funk. Seperti apa, kita coba di keyboard seperti apa. Kalau misalkan berbeda, itu akan bertabrakan. Gitu. Next slide. Mengisi ruang tanpa overplay. Nah, sama kayak tadi yang disampaikan oleh PDM Roy. Ketika melayani saya tuh si paling gitu. Si paling tuh kayak paling jago. Saya gak mau nih main sama dia nih. Dia tuh mainnya gini. Saya gak mau main sama ini. Dia mainnya tuh terlalu apa gitu. Si paling bahasanya itu. Jadi mengisi ruang tanpa overplay itu yang dimaksud mengisi sesuai dengan porsi, tidak kurang dan juga tidak berlebih. Yang perlu diperhatikan ketika vokal lagi dominan. Kita bermain simple. Ketika musik lagi kosong, isi dengan halus. Melodi-melodi tipis. Jangan improv saat pemimpin pujian WL sedang menyampaikan ajakan penyembahan. Saya akan bantu untuk memberikan teknik amannya sustain chord. Sustain chord itu kalian blok ketika vokal lagi dominan. Kalian blok. Broken chord pelan. Broken chord itu yang tadi saya jelaskan arpeggio. Mainkan nada-nada di tangan kiri dan di tangan kanan. Single note melodi ringan. Oke. Hindari feel terus menerus. Lari nada saat lagu belum klimaks. Itu harus perlu dihindari yang seperti itu. Karena akan mengganggu fokus WL. WL udah puasa nih. Ketika kita latihan, oke. Pas hari H terjadi. Kejadian yang tidak diduga gitu. Ngajak jemaat untuk penyembahan, kita full chord. Kita main melodi seenaknya. Wah, itu sering terjadi.
Next slide. Mengikuti leader secara musikal. Jadi kalau di gereja saya itu leadernya bisa jadi ada MD, bisa juga WL. Misalkan WL yang memimpin, berarti para pemusik harus siap melihat WL. Tapi terkadang ada yang suka membantu melalui MD supaya komunikasinya enak gitu, gak miss. Kadang kan ada tuh singer-singer, saya bukannya mengejek Bapak Ibu yang bodohnya besar gitu ya. Kan mengganggu tuh, menghalangi kita. Kan jadi kita gak bisa lihat kode. Jadi ini kodenya ref. Kita kelihatannya satu. Kita kan kembali ke awal ya Bapak Ibu. Nah inilah fungsinya si MD. Membackup melalui informasi yang dia lihat. Saya pernah kejadian kayak gini, ref. Kehalangan nih, tinggi, singernya tinggi. Kelihatannya kembali ke awal. Saya passing chord ke 5. Untuk keyboardis pasti paham chord 5 ya. Untuk mancing ke 1. Ternyata salah. Ternyata ref. Jadi saya yang disangka yang gak latihan. Jadi di sini tip praktisnya dengan dan perhatikan arahan leader. Jangan sibuk dengan alat musik sendiri. Maksudnya di sini tuh kayak kalian main gitar, liatin gitarnya aja gitu. Kalian main keyboard, liatin keyboardnya aja. Kalian gak akan tahu nanti misalkan ketika balik lagi ke ref, interlude, nanti interlude balik ke awal. Jadi harus melihat pemimpin ketika di mimbar. Supaya tidak ada miskomunikasi. Oke, next slide. Keyboardis sejati bukan hanya siap secara teknis, tetapi rela dibentuk Tuhan lewat setiap tantangan dalam pelayanan. Pastinya banyak tantangan kita di dalam pelayanan. Jadi kembali lagi kepada kita siap enggak untuk dibentuk? Jangan nih, kita siap nih. Siap, ada omongan, kamu mainnya salah-salah terus. Tiba-tiba minggu depan, gak mau lagi pelayanan. Sering terjadi Bapak Ibu. Dia awalnya pelayan di gereja itu. Tiba-tiba ada omongan gitu masuk. Gak gereja dulu. Tiba-tiba pelayanan di gereja lain. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Jadi harus siap dibentuk dalam keadaan apapun. Seperti tentara, tapi kita tentara Kristus. Oke, ada satu ayat untuk teman-teman para keyboardis supaya lebih semangat lagi dalam melayani. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Oke, nanti kita lanjut di sesi yang kedua untuk praktisnya ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Oke, sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk dua narasumber kita yang sudah membagikan materi-materi dasar untuk setiap kita, tentunya tidak hanya untuk keyboardis gitu ya, tapi juga untuk setiap WL ataupun singer supaya kita mengerti bagaimana ternyata atmosfer itu dibangun tidak hanya dari si paling WL gitu ya, tapi juga bersama dengan tim musik. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan tea time dulu sejenak, ada sekitar 10 menit untuk kita boleh nanti keluar dan menikmati teh hangat yang sudah disiapkan. Dan nanti kita akan berkumpul lagi kurang lebih pukul 10.15 sudah berkumpul di tempat ini. Dan dihimbau untuk Bapak Ibu tidak melakukan makan ataupun minum di ruangan ini. Jadi kita tea time-nya di luar saja. Demikian dipersilakan untuk dapat meninggalkan ruangan.